Halo semua, kembali lagi dengan saya di Belajar Bareng A-Market. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang krusial dalam dunia investasi, yaitu diversifikasi portofolio. Atau dalam bahasa sederhananya, bagaimana cara membagi aset agar risiko tidak menumpuk di satu tempat. Jadi, kalau kamu pernah dengar pepatah, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Nah, itu inti dari diversifikasi. Yuk, kita bahas bagaimana cara mengalokasikan aset dengan bijak. Mari kita bahas. Baik, apa itu diversifikasi? Ya, diversifikasi adalah strategi membagi investasi ke dalam berbagai jenis aset, sektor, atau wilayah dengan tujuan mengurangi risiko jika salah satu aset mengalami penurunan nilai. Contohnya begini, kalau kamu menaruh seluruh uangmu di saham teknologi dan tiba-tiba sektor teknologi anjlok, ya sudah, seluruh portofoliomu ikut turun. Tapi kalau kamu punya kombinasi saham, obligasi, emas, dan mungkin sedikit reksadana pasar uang, maka kerugian di satu sisi bisa ditutupi keuntungan di sisi lain. Intinya, diversifikasi bukan soal mencari untung terbesar, tapi soal melindungi nilai investasi kamu dalam jangka panjang. Selanjutnya jenis aset untuk diversifikasi. Ya. Sekarang kita masuk ke komponen utama dalam diversifikasi portofolio. Biasanya aset dibagi ke dalam beberapa kategori besar. Yang pertama ada saham, memberi potensi return tinggi, tapi juga berisiko tinggi, cocok untuk jangka panjang. Selanjutnya ada obligasi atau surat utang, lebih stabil, cocok untuk menyeimbangkan risiko saham. Kemudian ada emas atau komoditas, sering jadi pelindung nilai saat pasar tidak stabil. Selanjutnya properti atau reksadana properti, bisa jadi sumber pendapatan pasif. Kemudian kas atau instrumen pasar keuangan, liquid dan aman tapi return rendah. Kombinasi dari semua aset ini tergantung pada tujuan keuangan dan toleransi risiko masing-masing investor. Nah, bagaimana cara menentukan beberapa persen dari uang kita yang sebaiknya masuk ke tiap aset? Ada beberapa pendekatan yang bisa kamu gunakan. Pertama, tentukan dulu profil risiko kamu. Apakah kamu termasuk agresif, moderat, atau konservatif? Investor agresif biasanya lebih banyak di saham, misalnya 70-80% aset. Investor moderat bisa di 50% saham, 40% obligasi, dan 10% kas atau emas. Sedangkan konservatif lebih condong ke obligasi dan instrumen pasar uang. Kedua, perhatikan jangka waktu investasi. Kalau kamu masih muda dan berinvestasi untuk masa pensiun 30 tahun lagi, kamu bisa ambil risiko lebih tinggi. Tapi kalau kamu butuh uang dalam waktu dekat, misalnya 3-5 tahun, lebih baik pilih yang stabil. Ketiga, jangan lupa evaluasi dan rebalance portofolio secara berkala. Misalnya setahun sekali agar komposisinya tetap sesuai dengan tujuanmu. Selanjutnya, contoh skenario nyata. Lihat contoh sederhana, misalnya ada dua investor. Andi menaruh semua uangnya di saham teknologi, kemudian Budi membagi portofolionya 60% saham, 30% obligasi, dan 10% emas. Saat pasar saham anjlok 20%, Andi rugi besar, tapi Budi hanya rugi sedikit, karena obligasi dan emasnya tetap stabil. Hasilnya, portofolio Budi lebih tahan banting dan pulih lebih cepat. Itulah kekuatan diversifikasi. Nah, jadi diversifikasi bukan sekedar teori, tapi strategi nyata untuk menjaga kesehatan keuangan jangka panjang. Ingat, tujuan investasi bukan hanya mencari cuan cepat, tapi membangun kekayaan yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan. Baik, sekian dulu untuk episode kali ini. Kalau kamu melihat video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe,
dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video edukasi keuangan lainnya dari kami. Sampai bertemu lagi di episode Belajar Bareng A-Market selanjutnya.